Selamat malam Jebret Tim. Kalau biasanya Nesa yang menyapa dengan bahagia, dengan wajah manisnya, dengan penampilan yang bikin kalian terpesona. Sekarang giliran gue pastinya dengan wajah tersenyum senyum. Ya, seperti itu. Karena tahulah siapa yang bahagia, siapa yang lagi sedih. Gimana Nesa? Ya ampun Nesa. Aduh, kenapa begini banget ya nasibnya Panji. Kalau lo inget kan berapa bulan lalu gue bilang puncak di booking sama fansnya AC Milan. Tapi sekarang buat berjuang bisa di Champions League aja musim depan kayaknya sulit sekali, masih berjuang. Ya tapi gue akui lah, selamat lah Panji. Apalagi semalam ya dibantai sama Lazio. 3-0 nggak tanggung-tanggung, itulah kehidupan, roda berputar. Tapi kalau roda emas itu musuhnya Yoko, Boneka Raja Wali ya. Tapi kalau rodanya kempes kan nggak bisa muter. Iya bener, itu gua waktu itu 3 kali Nes, sampai akhirnya ke bengkel 15 juta, aduh jadi curhat kan. Itulah makanya, tapi ya mungkin Milan akan kembali ke setelan pabrik kalau pelatihnya terus-terusan ya pelatih setelan pabrik. Kita harus cari pelatih yang memang punya kapasitas untuk melatih Milan. Iya, gitu. Selamat lah Panji, udah siap tapi ya juara ya. Wah, nggak perlu siap, udah pasti juara gitu kan. Tapi Sombong ya sekarang. masih mending lah hari ini ada yang menghibur gue. Nggak. GeForce, Woi. yang nggak pernah kualitasnya muter ke bawah itu nggak pernah. Nggak Panji. pernah, Karena pasti di di atas atas mulu. terus. Fast moving automotive parts punya Indonesia ya, pabriknya juga di Indonesia, produk lokal. Kalau kalian penasaran sama GeForce, langsung aja follow Instagramnya di GeForce_id dan juga jangan lupa subscribe YouTube channelnya. Nah kalau mau beli, kalian langsung aja ke e-commerce seperti Tokopedia, Blibli.com, Shopee dan lain-lain. Bukalapak ngapain juga di dalam tuh? Lagi nyari Rambo kayak di dalam. Iya. Gue nggak paham tuh cerita Rambo tuh jokes sama bapaknya. Ya itu sebenarnya ruang kontrol room apa ruang karaoke sih? Oh dia joget-joget. Oh siap, mau dibokap sama Papi Ropan gue. Tadi Papi Ropan hampir gantiin lo kalau lo telat. Oh enggak, gue nggak telat, tadi gue udah di bawah. Cuman tau lah lagi bikin caption kan susah ya. Itulah, demi cuan juga pastinya. Nah pastinya ini kalau kemarin juga udah bagian ya, sekarang Nesa juga telat kemarin. Oh enggak ya, Nesa nggak telat kemarin ya? Kemarin izin. Kemarin gue libur dulu. Oh libur dulu. Biasalah. Ya kemarin mungkin bagi setelah kemarin stand up dia merasa, waktunya gua nih ganti Nesa. Kemarin dia muncul di sini. Tapi sayangnya kenapa dia nggak ada Instagramnya sih Ji? Dia ada Instagramnya Nes, ada. Cuman tau lah dia kan orangnya misterius. Cuman dipakai buat kepo-kepoin orang, kepo-kepoin musuhnya, kepo-kepoin. Enggak, ntar ada Mas Ijik. Tapi dulu ada, tapi udah nggak aktif gitu kan? Ada. Sekarang pun masih ada, cuman emang nggak aktif gitu. Ya walaupun misterius ya. Misterius lah. Cuman dia sama Tuhan yang tahu kapan aktifin IG-nya gitu kan. Tapi masih misteri juga apakah nanti malam Madrid akan melipat Chelsea. Nah, kalau kata Jasin sama kata Jasin kemarin ya, Chelsea bakal dilipat sama Real Madrid. Gue penasaran sama dua pandit hari ini akan seperti apa pandangannya. Akankah sama atau berbeda nih dua pandit ini? Tapi sebelum kita panggilkan dua pandit ini, kita lihat dulu ada stand up bola raga episode terbaru. Marcel. Bang Pani dari tadi diem aja nih. Kan memang dibungkam netizen. Oh gitu. Kasihan banget ya. Finansial udah freedom tapi kok kebebasan bicara tidak ada. Kasihan banget. Iya sama-sama. Ini MC dari mana sih? Selamat datang kembali Marcel di Stand Up Olahraga. Selamat malam, perkenalkan saya Marcel dan saya adalah orang yang memiliki viewer terbanyak di Jebret Media. Ya. Dan gue udah aman karena gue udah bayar pajak ya, udah aman. Cinta pajak, udah lunas, pajak, udah. SPT tahunan udah pajak, udah. Tapi kalau ada di jalan yang bolong, awas aja lu. Duit gua itu, duit gua. Lu aneh-aneh amat lu. Itu dia stand up olahraga bersama Marcel Widianto yang mencoba memecahkan rekor walaupun kata dia 15 juta sedikit pasti bakal dibagi-bagi. Jadi kalau buat para Jebret Tim pastinya apa? Oh suruh deketin mulutnya, Bes. Kenapa? Mikrofonnya masukin aja ke dalam sini biar deket mulut. Tes. Biar kena droplet sekalian, ntar dibersihin ya. Papi juga ya agak naikin dikit lah, segi sejajak bibir. Nah, tapi nggak usah kena, udah sip. Itu dia bersama Bes dan juga Papi Ropan yang juga sudah bergabung hari ini. Pastinya Papi Ropan juga seneng banget nih ngeliat Munchen. senang dong. Yang pastinya, aduh gila dapat Nagelsmann sesuai prediksi. Tapi ini kalau melihat lagi-lagi, kalau biasanya pemain-pemain dari tim jagoannya Bundesliga pesaing Munchen
pada beralih ke Munchen. Sekarang pelatihnya yang dibilang bakal bisa mengusik Munchen dalam beberapa tahun ke depan ternyata justru berpindah kepada Munchen sendiri. Ini artinya game over kah Bundesliga ketika Nagelsmann sudah pindah ke Munchen, nggak ada persaingan lagi gitu. Memang semua orang Pak Ji, kalau mau dilihat semua doyan pingin ke Munchen. Siapa yang nggak mau ke Munchen? Ya kan? Lewandowski aja datang ke sana. Betul. Semua. Pep aja mau. Setelah beristirahat, nggak ada pelatih lain. Pep yang masih. Nagelsmann sekarang ini bukan barang baru di Munchen. Betul. Ya ketika 2016-2017 dia menangani Hoffenheim. Ya, dia sudah ditawarin untuk menjadi pelatih di Munchen untuk U23. Saat itu, tapi ditolak sama dia ingin bersama dengan Hoffenheim. Cuma sekarang apakah dia mampu untuk bisa membenahi dengan Munchen, karena kan ada yang dituakan juga sana. Manuel Neuer kan masih lebih tua dari dia nih. Betul. Iya. Kemudian Lewandowski dan Boateng itu hanya 1 tahun di bawah dia. Ya, tapi saya pikir ini pelatih yang bagus. Jangan Pelatih lupa yang juga Om, mereka bukan hanya pemain-pemain hebat yang juara di Inggris, di Eropa, tetapi juara dunia juga. Ada juara dunia. Ya. Kan. Sedangkan Nagelsmann ini dia nggak pernah main 1 match pun profesional. Ya. Dia cedera meniskus 2 kali, dia langsung dia ngambil sekolah pelatih. Dia di akademi kan, di Augsburg ya. Yes. Tapi dia anak buahnya Thomas Tuchel loh. Yes, Waktu pernah. dia- Tapi bukan sebagai pelatih, tapi sebagai pelatih, scout. iya. Scouting. Iya. Pencari bakat. Betul. Nah ini kalau ngelihat nih, gue mungkin tanya dulu sama Bes yang sekarang jadi pelatih muda gitu. Iya. Asisten pelatih muda Itu di dia. tim yang ya mungkin timnya juga ada yang muda-muda, cuman ada juga yang lebih tua daripada Bes kan pastinya di tim barunya sekarang ini. Kalau ngelihat melihat proyeksi seperti ini, Nagelsmann menghadapi pemain-pemain dengan gengsi tinggi, dengan gengsi juara dunia, dengan umur yang lebih tua, dia belum pernah proven gitu menangani pemain yang memang punya umur lebih tua dan juga punya title. Sebelum jawab bagaimana pelatih muda bisa istilahnya Bekerja ya, dengan- coaching pelatih pemain yang lebih senior, menurut gua ada 3 hal yang Nagelsmann harus bisa pecahkan Di Munchen. musim ini di Bayern Munchen. Yang pertama adalah Lewandowski Om. Ya. Lewandowski mau pindah. Dia sekarang lagi mendengarkan offering dari klub-klub Munchen lain. ambil Haaland. Ya kan? Karena udah mulai ada isu Nah Haaland ini harus mau dipecahkan dulu. Putus atau terus, ya kan? Asik. Nah, kayak lagu. Iya. Nah, pertama itu. Terus kedua, saya sangat concern banget tahun ini Bayern Munchen pertahanannya jelek sekali Om. Gitu Banyak sekali Musim kebobolan. Musim ini ya. Banyak sekali kebobolan. ini ya? Tahun ini Ceroboh. sudah 40 kebobolan in all competition. Nah, Berbeda dengan bagaimana musim lalu ya? daripada musim lalu. Bagaimana mereka bisa menjawab ini? Ya, ini Nagelsmann tantangannya di dia. Terus yang ketiga, tentu umur dia masih 33. Ya. Manuel Neuer udah berapa? 35. Muller berapa ya kan? Muller Nah, ini 31. adalah tantangannya dia. Dan sekarang coaching atau melatih itu bukan hanya sekedar bagaimana taktik, bagaimana cara kita bermain di lapangan, enggak juga Ji. Tetapi sekarang psikologi. Ya, bagaimana pelatih bisa meyakinkan pemain itu untuk melakukan apa yang dia perintahkan. Betul. Bukan hanya soal taktik, soal ini, bagaimana dia convince. Bagaimana dia meyakinkan bahwa, Neuer, kau masih hebat, kau masih jadi kiper terbaik di Bundesliga. Nah, bagaimana dia menyampaikan itu, ini adalah tantangannya. Dan menurut saya Om, lebih susah untuk bertahan dari degradasi daripada juara. Karena timnya kan jelek. Terus bagaimana caranya supaya nggak degradasi? Dia udah pernah dulu tuh. Makanya dia naik di Hoffenheim. Saya rasa dia nggak akan ada terlalu banyak masalah di ini. Apalagi dia udah didukung sama Oliver Kahn, legend. Semua dukung. Ya, Herbert Hainer presiden aja Munchen dukung dia. Rummenigge juga dukung dia. Dan dia berada di Munchen ini sangat tepat ya. Artinya Munchen akan juara lagi dan Gimana? juara terus. Di Liga ya? Iya Di Liga, jelas, di udah Liga. pasti di Liga. Dan Cuman ikut- Juventus doang ya agak Iya. blow on nunjuk Pirlo dan, itu. dan itu kan menjadi obsesi bagi semua pelatih. Iya. Juara di Liga dan ikut Liga Champions. Betul. Itu paling enak dan semua pemain kalau ikut Liga Champions lebih enak. Bener. Jangan bahas Juve deh. Oh iya, nggak usah, Kan nggak ada usah. Chelsea. Oh iya. Ya kan? Lampard. Contoh Lampard. Ya kan? Walaupun Lampard dia punya pengalaman bermain jauh lebih banyak daripada Nagelsmann. Sebagai pemain oke ya. Iya, tetapi kan afterlife. Ya kan setelah kehidupan ada afterlife. Afterlife pemain bola tuh apa sih? Kalau nggak jadi agen ya kan bisnismen, pelatih. Nagelsmann ini seumur hidupnya dia nggak jadi pemain bola, tetapi jadi pelatih. Disinilah dia kelebihannya Nagelsmann dibanding Lampard atau bahkan Pirlo. Karena dia udah paham, dia udah pernah merasakan bagaimana susahnya melatih di SSB, melatih di Hoffenheim, terus melatih di RB Leipzig, dan sekarang ditantang untuk melatih Bayern Munich, dia nggak bilang tidak. Dan nggak gampang Ji untuk bisa dipakai di Bayern Munchen kan itu nggak gampang. Itu pelatih coba lihat sebelum dia sebua pelatih hebat di sana. Kecuali satu. Van Hal ada di sana, Trapattoni ada di sana. Kovac biasa aja Kecuali kan. satu, Niko Kovac Pak. Ya kan Kovac Iya, tadi gua bilang. iya, Aduh, oke. apa Tapi tuh? dia mantan pemain Munchen juga Yes, yang itu bagus, dia. iya kan? Ada kelebihannya. Iya, jadi ini pelatih yang saya pikir oke ya. Bagaimana di Hoffenheim Anda bisa melihat
tim yang mediocre, kemudian di 2017-2018 kan ikut Liga Champion. Masuk gitu loh. Kemudian kemarin masuk semifinal Liga Champions bersama dengan Leipzig kan. Ini pelatih muda yang bagus. Makanya dia diincar oleh Madrid dan juga oleh MU dan banyak-banyak termasuk dengan Spurs terakhir. Iya, jadi itu wajar kalau pelatih muda ini sudah diincar klub-klub besar, dia punya kelebihan. Apakah ini menjadi simbol juga buat Bayern Munchen dengan menunjuk Nagelsmann musim depan akan semakin menghijaukan para pemain atau skuadnya dengan meregenerasi beberapa pemain yang memang sudah sektornya udah cukup tua di sana. Neuer kan memang udah harus dicari pewarisnya segera. Lewandowski pun juga udah gak muda lagi. Back-backnya kalau kita lihat Boateng udah gak muda lagi. 32. Ya kan? Terus juga di tengah juga sebenarnya ada beberapa pemain kayak Thomas Muller yang di lini serang juga udah gak muda lagi. Artinya apakah di bawah Nagelsmann menurut kalian akan menjadi regenerasi besar-besaran gitu? Tadi Om Ropan udah bilang, Haaland yang jadikan gantikan Lewandowski, berani aja ambil itu. Tapi duit, sorry, gue bukannya meremehkan Munchen, tapi kan dia dalam policy transfernya nggak sejor-joran itu kan, nggak sejor-joran itu kan. Apalagi Nagelsmann waktu di Leipzig nggak pernah jor-joran juga beli pemain, artinya policy transfernya apakah juga akan berbeda ketika Nagelsmann menangani Munchen nih, menurut siapa? Best untuk Papi Ropan? Kita bisa melihat Dayot Upamecano itu anak buahnya Nagelsmann itu mahal loh, dibeli nanti oleh Munchen kalau Munchen bisa beli. Iya kan? Itu salah satu pembelian yang luar biasa di atas 30 itu kan. Jadi ini cuma masalahnya bagi dia kan musim ini kenapa dia agak menurun karena banyak pemain-pemain pinjaman juga dia nggak mau keluar duit, agak pelit ini pada musim ini. Itu yang bertentangan dengan Hansi Flick. Kenapa Hansi Flick itu keluar? Karena tidak cocok dia dengan Brazo. Sama ini juga kan sama Salihamidzic kan? Iya, Hasan Salihamidzic yang lebih banyak berperan, bukan Hansi Flick. Makanya dia minta untuk berhenti. Salah satu yang aneh nih, fans Juve, dipinjam Diogo Costa Pak, di Juve aja nggak main. Ngapain dipinjam Diogo Costa? Kenapa Diogo Costa? Dipinjam ke Bayern Munich kan? Douglas. Dan Munchen bagus punya. Jangankan Douglas Costa. Kingsley Coman aja masih ingat kan? Bagaimana dia? Dari akademi PSG kemudian di Juve diambil jadi pahlawan pada musim lalu di Liga Champions. Bikin gol ke mantan klub akademi dia kan? Choupo-Moting jadi golin juga kemarin. Iya, bikin gol juga tapi ke PSG. jadi naas juga, terlalu Lewandowski. Tapi lihat Choupo-Moting datangkan Choupo-Moting banyak yang gak suka juga sebenarnya. Tapi pemain-pemain ampas seperti dia kan yang masuk ke sana. Jadi kalau bilang itu harus ada regenerasi yang besar-besaran. Masa timnas Jerman aja berani regenerasi loh. Dengan tidak memakai Boateng, Muller. Mungkin pemain Hoffenheim yang akan datang sama pemain Leipzig yang akan banyak diambil di sini. Kan Upamecano udah masuk. Niklas Sule itu besar dengan dia di Hoffenheim. Iya kan? Dengan Amiri segala tuh kan dengan Amiri ya. Iya. Dengan Tolian, Jeremy Tolian gitu. Kalau kita ngelihat juga ini tadi kalau kita Mbak sudah menyinggung sedikit soal bagaimana cara pelatih menangani pemain yang juga pastinya senior. Tapi kalau kita biasanya nih pelatih-pelatih muda ketika diajakin komunikasi sama para pemain yang mungkin sedikit lebih tua atau seumuran, dia akan asik di saat lagi baru mulai membangun tim. Tapi ketika mulai ada masalah, timnya kalah terus juga lagi ada tensi yang cukup panas, biasanya disitulah ada masalah. Pelatih muda tidak sanggup menangani egonya para pemain bintang. Menurut Bes gimana sebagai pelatih? Bes, coba. Menurut saya ya, kalau pemain itu profesional. Nanti kita lihat ya, ada pemain senior kalau lagi ada masalah ya. Umur gue 30 jadi. Iya tahu. Di tim banyak. Iya makanya itu maksudnya. Maksudnya kalau kita ada di satu tim, di mana ada banyak pemain yang senior lebih tua daripada kita misalnya. Ketika mereka dalam satu tim, mereka itu kan profesional. Ketika mereka profesional, mereka akan memperlakukan pelatih itu, dia nggak melihat umur, dia melihat oh ini adalah pelatih, ini adalah in charge dengan kita. Kalau mereka memang profesional, mereka akan ngasih 100% dan ngedengerin apa yang dibilang pelatih. Kecuali memang pemain itu troublemaker, dia nggak akan nganggap kita sebagai pelatih. Tetapi jangan lupa, mungkin pemain yang main di lapangan tetap decision yang ngambil adalah pelatih dan asisten. Asisten pelatih. Dan pasti dia akan tambahkan bahwa Nagelsmann dia pasti semua akan respect ke dia. Banyak yang menghormati dia karena ini jauh lebih bagus dibandingkan dengan Niko Kovac. Ketika datang dari Frankfurt. Track recordnya lebih bagus. Kovac pun masih membawa dia juara untuk di Bundesliga, apalagi Nagelsmann. Neuer itu tahu persis bahwa ini pelatih bagus. Bukan istilahnya bakal ada noise yang bakal mengkritik ini gimana sih? Udah nggak usah dengerin. Toh di backup sama manajemen Om ya. Oh iya. Backup sama manajemen, legend. Ya pemain mungkin belum backup karena mungkin yang nggak kenal mungkin apa. Tetapi kalau udah di backup sama manajemen. Salah satu pembelian terbesar loh pelatih dalam sejarah ini kan. Pelepasan klausul ya. Klausulnya cukup besar ya. 400 miliar lebih ya. Iya. 26 juta euro ya. Iya. Besar loh. Dan kalau kita ambil 2015 sampai 2020, 15
menangani Hoffenheim 2017 mereka masuk Champions. Iya. 2000 kemarin yang masuk semifinal Champions. Semifinal. Ya kan Sama lawannya PSG. ATM lagi. Ya. Oke, ini kalau kita tadi dari sudut pandang Munchen, sekarang kita dari sudut pandangnya si Nagelsmann sendiri. Kalau Nagelsmann ini kan dibilang selama ini dia berkiprah sebagai pelatih Leipzig hanya dalam tahap bisa memoles, bisa menjadi kuda hitam, bisa mengejutkan, tapi mentok sampai di situ. Dengan dia sekarang menunggangi Munchen, kuda bernama Munchen, apakah ini waktunya dia menunjukkan potensi sebenarnya sebagai pelatih bisa ketika dikasih amunisi yang kuat seperti Bayern Munchen gitu? Ya, ketika dia masuk nanti per Juni atau Juli ya, dia masuk pertama Ya. di situ. Dia udah pasti tenang bahwa satu gelar dia sudah bisa dapat Bundesliga. Minimal, ya. Udah pasti. Itu belum bertanding, Ji. Ya. Belum bertanding belum main. Ya, Dia ya, ya. udah percaya diri tuh beli 100% Biasanya gitu ya. Bundesliga. Udah Liga Munchen Kemudian soalnya. DFB Pokal udah 99% juga di tangan. Walaupun kemarin kalah sama Walaupun kasta kalah ketiga kan, ya, iya, kasta tapi ketiga. dia kan dia udah tenang nih karena Iya, iya. dia berada di klub yang siapa yang nggak mau datang di sana kan. Saya katakan tadi Pep aja berhenti dari Barcelona. Mentalnya yang dia tim-tim pilih Jerman adalah ketemu Barcelona. mentalnya tim-tim Jerman ketemu Munchen langsung beda kali ya. Beda, udah beda. Pasti juara. Ketinggalan dengan 10 poin dari Dortmund, akhirnya ujung-ujungnya juara. Iya, Iya iya kan? kan, Dengan iya, iya. Leipzig ketinggalan, ujung-ujungnya juara. Iya, iya. Sama pada musim ini juga. Di awal kan ketinggalan banyak dia. Iya, Dortmund Betul. lawan Bayern Munchen yang El Clasico tuh 2-0 Om. iya. Munchen sudah Abis itu ketemu dengan tim-tim santai yang sepadan. aja. Habis itu dibalap. Santai Iya. aja, Habis itu dapat dibalap dibalas. ya kan. Iya, Istilahnya ketemu Munchen udah mental dulu. mental. Oh, kita lihat seperti apa nanti sepak terjangnya Nagelsmann dan kita lihat seperti apa dia membangun timnya dari pramusim nanti. Kalau ada pramusim ya, yang pasti jangan ada turnamen pramusim. Oke, kita pindah dari pelatih Jerman ke pelatih Jerman lainnya yang juga sekarang lagi menunjukkan konsistensinya di Liga maupun juga menjadi kejutan di Eropa. Thomas Tuchel bersama Chelsea menghadapi ya Real Madrid yang katanya kalau kemarin kata Pandit kemarin, kalau Hanif kemarin mencari simpati dari fans Chelsea biar dibelain ya. Oh, cari simpati ya? Nyari simpati karena kan dibully mulu anti Chelsea. Oh. Kalau Justin bilang ini Chelsea bakal dilipat sama Real Madrid. Kalau menurut kalian berkaca dari hasil Real Madrid kemarin di Liga Seri Sama Betis. Ya, Betis ya? Betis. Ya. Betis. Ya seri sama Betis 0-0. Main di Madrid loh. Iya, ini kan memang berapa kali musim ini Madrid tampil seperti itu, nggak efektif walaupun dia menguasai permainan gitu ya. Cuman kalau berkaca dari itu, apakah bisa kalian menjadikan tolak ukur hasil seri itu ketika dia bermain di Liga Champions nanti lawan Enggak Chelsea? juga Ji ya. Artinya kita harus bedain bermain di La Liga itu dengan atmosfer yang ada di UCL. Ya. Ya, ini beda. Betul. Karena kalau sudah bermain di Liga Eropa, ini panggungnya mereka, ini rumahnya mereka. Betul, rajanya ya. Iya raja, 13 trofi itu sudah pembuktian tidak terbantahkan. Betul. Jadi kalau mereka bermain, lihat aja bagaimana mereka bisa tampil di UCL saat ini kan. Bermain dengan Atalanta aja sulit 2 kali menang, main dengan Liverpool mereka sulit dikalahkan oleh Liverpool. Ya sekarang ada. Tapi mereka bagaimanapun tetap pernah dikalahkan di grup. Ya. Shakhtar Donetsk loh. Ya. 2 kali home and away kalah sama Shakhtar. Ya. Dan bahkan Sama kalau itu yang pemainnya siapa? Ada TT-TT-nya itu ya? Iya. Ya kan? Pemain Shakhtar Donetsk ada TT-nya, udah itulah pokoknya. dan statistik dia di empat tim yang ke semifinal di UCL ini di bawah. Madrid itu ada di bawah. Ya. Ada di bawah dari 4 tim ini. Tapi saya kalau bicara Chelsea, mudah-mudahan Chelsea ini nggak usah menang, draw aja udah bagus. Di leg pertama Di ya? leg pertama ini. Dan Oke. saya yakin bisa draw. Dan Gimana, Bes? kita kalau lihat Real Madrid, tadi lu bilang mereka mainnya kurang bagus beberapa pertandingan terakhir, tapi nggak kalah Om. Bes, Ya. kurang Nggak masuk kalah. Bes itunya. Masih dalam persaingan di La Iya, Liga, di dia nggak klasemen masih kalah. persaingan ya. Dia nggak kalah, Oh, Real gitu. Madrid nggak kalah, tetapi nggak kebobolan juga. Ya. pertahanannya kuat Sekarang ya. Real Madrid semakin pragmatis daripada sebelumnya. Mereka bermain dengan pemain-pemain yang ada, ditinggal Ramos, Varane. Iya. Bukan karena ditinggal apa, karena cedera ya. Iya, Kan akhirnya juga mereka ya. harus beradaptasi. Bahkan sempat mereka mengganti formasi jadi 3-4-3 Betul. dan Ya. berhasil. Nggak kalah, intinya nggak kalah. Sepak bola kan Yang cari penting- menang. betul. Istilahnya lu seri aja buat beberapa klub itu kayak menang ya kan. Yang penting nggak kalah. Dan ini menurut gua Real Madrid sudah lumayan lah musim ini. Ya, Dan dalam persaingan menjadi juara kan dia masih cukup. dan- Di ATM sama Barca kan udah pasti. Dan apalagi kata Om Ropan, 13 juara Champions nggak gampang. Oh susah. Juve Susah. masuk 7 kali final, cuman menang 2. Nggak mungkin disamain Jauh, nggak bisa dibandingin. Disamain sama siapapun klub nggak bisa. Apalagi fans Barca yang merasa kayak, oh Barca ini klub terbaik sepanjang masa, Madrid segini. Enggak, Madrid menurut gua masih. Karena mereka menang berapa kali Liga Champions itu dengan Barca Cristiano berapa Ronaldo. kali sih juara Champions? Paling 5 kali ya. Dan tahun ini 5. pun ini mereka bisa naik lagi karena lawannya Chelsea. Chelsea ya dia harus fokus di dua kompetisi Nji. Dan ya harus pilih ya Om ya. Ya. IPL apa Champions League nggak gampang Masih tiba-tiba. mengamankan 4 besar, tapi saya pikir dia akan konsentrasi. Sudah tanggung, Ji. Udah masuk di 4 besar. Iya, iya. Dan kalau ini jangan remehkan Chelsea, saya pikir dia udah belum saatnya bagi mereka. Ngapain kalau mereka mau kalah aja di sebelumnya lawan Porto kan? Oke. Mereka ada di 4 besar. Tapi kita lihat Tuchel juga
dari hasil sebenarnya juga nggak terlalu Iya, menang tipis meyakinkan gitu ya. 1-0. Menang tipis, tapi juga punya pertahanan yang cukup kuat gitu kan. Oh iya. Artinya, tapi dia juga bukan tipikal tim yang bermain bertahan. Ini sebenarnya menghadapi Madrid bisa menjadi kejutan nggak sih menghadapi Madrid secara formasi dulu, Bes? Coba Bes, lu formasinya bagaimana sebelum kita sambung? Kalau dibilang bertahan Om, Ya. tadi kan si Panji bilang bertahan. Kalau bertahan itu ini kan lapangan ini dibagi 3, 1, 2, 3. Sepertiga di depan, sepertiga di tengah, sepertiga di belakang. Kalau bertahan itu berdirinya di sini. Oke. Ya, berdirinya di sini semua. Agak ke belakang setengah lapangan Tottenham ini. Hotspur, deep defend with Ya. counter, ya Ya. kan bola langsung taruh sini. Tetapi Chelsea nggak main di sini Om. Dia kan Dia mainnya di tengah. Ngepres dia. Iya. Ya, sama seperti High tim pressing, nasional ya. Indonesia tahun 2018 Asian Games Asik, ya. ada. Diingetin dikit. Ada sedikit pesan sponsor. Ada sedikit sponsor. Ketika bola di pinggir kawan ini pegang, mereka nggak mundur, tetapi mereka geser sama-sama. Nah. Ini yang dibikin sama Tuchel, yang bikin beda daripada seorang Lampard. Ya, ya. Dia bisa membuat semua pemain ini bisa bergerak bersama-sama. Ketika kawan ini kosong, dipindah ke sini, ini pindah lagi. Hebatnya Chelsea di situ. Karena mereka secara terstruktur melakukan pressing sama-sama. Ketika bola kerebut, pam, langsung 3 yang di belakang begini, ya kan Azpilicueta, terus di belakang kadang-kadang Thiago, terus di tengahnya seperti ini langsung udah melebar banget. Nah ini adalah andalan sepak bola modern zaman sekarang. Tapi lawan West Ham bagus loh. Bagaimana ada Christensen bermain sini kan, ada Silva, ada Rudiger, 3 pemain belakang. Aspi didorong ke depan tuh sama Ben Chilwell tuh. Justru lebih bagus itu. Clean sheet kan? Tapi serangannya nggak bagus. Iya. Nah, tapi kalau menghadapi Real Madrid yang juga tadi nggak ada Ramos ya, Varane juga kemungkinan baru fit. Varane ini kan tahun lalu terbukti ketika nggak ada Ramos, blunder 2 kali lawan Lyon yang di babak semifinal quarter final ya, tahun lalu Champions League kan yang akhirnya tersingkir. Ini menghadapi Chelsea yang Champions punya League pertahanan. yang lalu mereka tersingkir sama City kok nggak salah ya. Bukan Lyon ya? City ya? City ya kalau nggak salah. Artinya kalau Madrid. lihat sekarang komposisinya nggak ada Ramos menghadapi Chelsea yang kuat bertahan dan juga punya serangan-serangan balik walaupun Warner-nya begitu ya. Ini bisa menjadi sebuah kejutan nggak sih buat Real Madrid? Tapi saya pikir enggak, mereka kan sudah buktikan lawan Liverpool enggak ada Ramos juga kan. Liverpool Nggak. punya Salah, punya Mane, punya Nggak ada ada pemain Varane. Jota, Firmino. Tapi kan dia bagus. Liverpool beberapa pertandingan terakhir emang ngedrop ya. Beda sama Iya. Chelsea yang pertandingan terakhir emang dia konsisten nggak kalah Tapi gitu. di Sekali UCL doang kan kalah dia bagus. Kalau bicara di UCL kan dia bagus. Dia kalahin Leipzig 2 kali dengan clean sheet. Oke. Kan bagus. Ketika melawan Madrid juga. Jangan lupa udah juga bagus. sih, ketika Liverpool melawan Real Madrid yang terakhir itu yang leg 2 itu Om, Liverpool menguasai jalannya pertandingan. iya. Dan dia nggak crack under Karena pressure. memang mereka harus menang waktu itu, Bes. Mereka menguasai karena mereka dituntut menang 2 Dan gol. patut kita apresiasi si Nacho sama Eder Militao ini, dia bisa menggantikan dan tidak kebobolan, walaupun ada kebobolannya juga, tapi ya nggak sehancur itu. Ya ini harus kita apresiasi Dan juga. sudah dibuktikan saya pikir Eder Militao, Nacho, bahkan Nacho pernah digeser ke bek kiri, udah bagus. Saya pikir ini tim yang bagus karena ini bermain di UCL. Saya tidak mau bicara di La Liga. Ini berbeda. Kalau secara komposisi kita lihat sebelum ke Madrid, komposisi Chelsea ini kemarin ngelihat Werner yang kayaknya puas banget sama 1 gol aja walaupun dia punya 3 peluang yang depan Setuju. gawang nggak masuk. Ini komposisi Chelsea terbaik nggak menurut kalian menghadapi Madrid? Kalau saya lihat ini Dua luar biasa, Jerman, ya? ini luar biasa dengan terutama 3 dia berani bagaimana Tuchel bisa memainkan 3, kemudian Aspi bukan Rhys James walaupun masuk di babak kedua ya. Dan Ben Chilwell di sini. Memang mereka tidak ada Jorginho dan Kante yang jaga lebih di dalam. Ya. Ini bagus, tapi kita nggak tahu apakah dalam pertandingan melawan Madrid ini akan dimainkan ke Werner, ada Havertz di sana. Ya. Ya kan ada Hakim Ziyech malah lebih siap. Yes, betul. Masalah buat mereka adalah di Betul, depan. betul. Kalau tengah, kalau di belakang saya pikir mereka bagus. Cukup Kalau kuat Chelsea ya. Sekarang problemnya mereka untuk membuat gol. Ini yang sulit walaupun mereka punya pemain-pemain yang bagus secara kualitas kan. Mason Mount ada di sana tapi mereka nggak bisa bikin gol, Bes. Nah, Gitu. tadi Om Ropan udah bilang, bagaimana caranya mencetak gol? Jawabannya udah ada di situ sebenarnya. Di final third, salah satu pemain paling berbahaya Chelsea adalah Hakim Ziyech. Dan dia udah membuktikan lawan ATM. Ketika dia disuruh bertahan, mungkin payah banget. Karena emang bukan tugasnya. Tetapi kita harus bermain, ketika dia harus bermain di sepertiga lapangan yang di sini, luar biasa. Bagaimana dia ngacak-ngacak ATM yang benar-benar deep defense itu. Dan di sini gue mau komentarin dikit. Karena menarik Om, dia nggak pakai striker, dia pakainya Kai Havertz. Ya Kai kan Havertz berarti oke, false ya. nine. Kita tahu Real Madrid itu kuat banget di tengah. Ya, bagaimana mereka bisa menang di tengah? Sangat kuat. Pakai false nine, dia mundur di sini supaya di tengah tuh ada 3. Karena Kroos, Modric, Casemiro, buset. Kuat Itu banget. mungkin adalah 3 gelandang yang terbaik mungkin 10 tahun Itu yang terakhir. bisa menyulitkan Liverpool kemarin dengan 3 pemain itu. Chemistry-nya udah jalan Iya, banget udah sih. jalan, udah lama. Dan kelebihan Chelsea juga, mereka seakan-akan mainnya kayak begini. Mason Mount, si Timo Werner, tetapi kadang-kadang berubah begini. Pas, Mason Mount masuk di sini. Ini jadi naik di atas buat menekan. Terus kadang-kadang juga kalau mau
unggul di tengah, diputar lagi si Kai Havertz masuk ke dalam, Mason Mount di sini, gantunglah si ini warna. Inilah fleksibilitas yang dibawa oleh Thomas Tuchel ke Chelsea yang ketika era Lampard, ketika ada masalah yang diganti cuma pemain, bukan sistem. Dan berharap kayak Pirlo ada datang keajaiban. Tidak ada datang keajaiban, Pak. Oke, kalau dari sisi Madrid sendiri menurut kalian Ada sedikit-sedikit. komposisi seperti apa menghadapi Chelsea ini? Tunjukin lagi komposisi Madrid tadi deh. Ini kan kita lihat di lini belakang apakah memang akan seperti ini yang paling baik, Militao dengan Varane dan juga Nacho sebagai bek kiri. Saya pikir 4-3-3 bagus, Ji. Iya. Ya, mereka bermain 4-3-3. Iya, jagonya 4-3-3, Pak. Cuma di tengah Komposisi ini, pemainnya? komposisi pemain di depan di Thibaut Courtois udah pasti, ya kan? Pasti. Kemudian mungkin Varane akan main. Baru fit Eder ya. Militao akan main di sana. Kita nggak tahu apakah Vazquez akan dimainkan di sini atau Nacho yang dimainkan lebih Jadi awal. bek kiri. Bukan Mendy di kiri kan sana. Misalnya. Ferland Mendy Tapi di bukan. tengah, kalau Modric bermain, Casemiro dan wah, Ini udah Toni trio- Kroos ini luar biasa. Ini mah trio paten ya. Ini paten. Tinggal tengah di depan. Jangan lupa juga Ji, ketika lawan Betis kalah seri 0-0, mereka menyimpan pemain Om. Iya. Toni Oh, Kroos iya. nggak main. Iya, Nah, iya. Seger Kroos main. langsung Toni Kroos ini Seger buat banget. pertandingan ini. Vinicius main cuma Datang dari babak bench. kedua. Marcelo datang dari bench semua. Menurut saya Hazard kayaknya nggak terlalu ini ya. Kan Hazard pemain cadangan kan dimainkan Iya. di babak kedua. Buat nakut-nakutin aja. Tapi kalau kemarin kan sebenarnya Hazard dalam beberapa pertandingan sebelumnya sempat ada permainan yang bilang udah mulai membaik dengan dia menjadi chances created yang paling banyak dalam satu pertandingan itu. Artinya ketika dia dalam keadaan bugar ini menghadapi Chelsea yang dia kenal bisa menjadi sesuatu nggak sih menjadi ancaman Tantangan buat dia lah, Ji. Tantangan Justru buat dia. tantangan Dia ya? mantan pemain Chelsea. Dia tahu mungkin, dia tahu banyak Iya. tentang Chelsea. Walaupun pemain-pemainnya udah hampir semua berubah iya. ya. Cuma masalah di sini tantangan buat dia apakah dia memang bugar benar. Kalau bisa melihat kemarin kan dia masih cadangan, main Iya. dicoba di babak kedua. Simpan. Dan saya juga tidak bisa melihat apakah dia akan dimainkan lebih awal oleh Zidane. Tapi saya pikir Vinicius Junior akan main Benzema dan Asensio. Kalau mau dipilih ya, Ya. siapa 3 pemain di depan? Saya Iya. memilih Asensio, Vinicius Junior dan Benzema. Dengan alternatif opsi di babak kedua mungkin Hazard masuk ya? Hazard akan masuk. Itu bisa terjadi. Bisa. Dan itu komposisi terbaik saya Ya, pikir. karena main sebabak kemarin mainnya bagus. Mungkin Iya. dia butuhnya sebabak doang. Dan ya, memang Hazard ya. sebabak dia kelihatannya kan? Iya, iya. Sebabak ini. Bagus, tetapi dalam sepak bola olahraga yang dibutuhkan end product. Hasil akhirnya nggak ada. Ya kan, berarti dia belum fit. Salah satu permasalahan terbesar Eden Hazard ketika dia pindah ke Real Madrid, dia nggak fit Om. Dia nggak ada cederanya precision. juga. Dia bergelut dengan cederanya itu. Agak gemuk Pak. Iya, Iya. banget. Selalu begitu kan. Beberapa Iya. kali di Chelsea pun sebenarnya begitu. Cuman di Chelsea mungkin masih ketolong timnya dibangun untuk menopang dia semua. Sementara Betul. di Di Madrid Madrid kan dia cuma menjadi pelayan untuk para teman-temannya Iya. gitu kan. Dan ekspektasi sama dia tinggi untuk menggantikan Ronaldo pakai nomor 7 lagi pula. Nomor 7 iya lagi. kan? Nomor 7. Dan nggak berkembang sama sekali. Jauh di bawah Ronaldo kalau mau dilihat kan. Ya selevel lah sama siapa namanya Diaz ya. Iya. Mariano Mariano Diaz Diaz. ya selevel sama Ya, kalau Mariano kalian Diaz. melihat dia, ini benar-benar transfer flop nggak? Atau menurut kalian belum? Flop, saya flop. Belum bisa dinilai menurut Kalau kalian. saya. Kalau menurut saya kita harus kasih waktu pemain dan pelatih itu 2 tahun standarnya. Ya, Sekarang dia udah 2 tahun udah bro. 2 tahun ini. Jalan 2 musim. tahun ya. Iya. Berarti kita di akhir musim kita baru bisa ngejudge apakah Hazard layak atau enggak sebenarnya main di Madrid. Kalau misalnya tahun ini nggak dapat trofi, apalagi kontribusi mainnya dikit, ya sorry to say dia flop. Jangan lupa Modric tahun pertamanya juga berat Om. Betul. Iya, Tapi betul. tahun Banget. kedua, Mulai. ya kan. Tapi kalau bisa bawa ke final Ji, dan kemudian Hazard main dan dia bisa bikin gol, bisa membalikan semua Iya. itu. Ya kan, udah ke final juara champion dan dia bikin gol. Wah, itu hilang tuh yang dia yang dia flop kemarin. Oke, prediksi hasil di leg pertama dulu. Pak Piropan? Draw Pakai gol apa draw tanpa gol? 1-1 kayaknya. Satu. Best 1-0 lah kayaknya Madrid. 1-0 Madrid sementara Skor tetap ujung. tipis karena dua-dua mereka nggak main bertahan, Ji. Iya. Mereka ngadu di tengah. Iya. Dan pertahanan dua-dua kuat, Ji. Iya, iya. Dua-dua kuat Dua-dua pertahanan. kuat tuh. Chelsea kuat di pertahanan. Madrid juga oke. Kalau Siapa lu yang mau lebih lihat bilang? yang bertahan ya ATM itu kan Iya, tuh bertahan itu. Tottenham kemarin bertahan dibantai. Dibantai. Nggak dibantai Sekarang, sih. Cuman dibombardir ya. Iya. Sekarang Dikurung udah- terus Sekarang udah nggak zaman, lu nunggu di depan sini, bola akhirnya diputar-putar, lama-lama Mantap. capek juga ini, stres juga. Bener, Apaan ini keluar dari tekanan. Psikologisnya tertekan ya. Ayo kita kuis dulu mumpung ada Nesa. Joget dulu dong. Dipersembahkan oleh Jivo. Di siapakah Rambo? Aduh gila tuh. Gue tadi baru nonton. Waduh nih. Gila nih. Emang udah. Iya. Nah, Gimana letak bola? ceritanya kok bisa begitu ya? Gue heran. Ini pasti manakah? aneh-aneh nih, gue yakin Di nih. manakah? Dia suka begitu dia. Gue Gua. juga paling aneh Tapi lah. Ropan, Mana? Oh kita. A, B, C, D. Saya itu bolanya di B. Gua. Gue juga paling suka aneh. jangan lupa aneh. format jawabnya nanti nama,
terus udah gitu alamat email lalu jawaban ya. Nggak usah pakai contoh ya, bikin pusing. Nggak usah, itu nggak usah, emailnya. nggak usah. Itu mah Nggak ada Hanif doang yang nyontoin kayak gitu nggak jelas. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita lihat dulu nih ada stand up Pandit edisi Papi Ropan yang kedua. Wah, udah 2 kali. Jangan takut, jangan khawatir. Ya kan? Ini kentut, bukan petir. Ada istilah pantun lagi yang mengatakan bahwa buah semangka, buah duren. Ya kan? Nggak nyangka gua grand ya. Marah-marah, yang bisa membatalkan puasa. Bayern Munchen marah-marah, salah. Jadi Yang benar, 2 juta. 2 juta. Kalau begitu karena Bang Ropan akan pergi hari ini langsung. Apa nih? Maka juga Bang Ropan seperti Luar biasa, stand up Pandit sama Papi Ropan udah 2 episode. Nagih banget Papi Ropan. Pantun dulu lah, pantun. Tadi apa sih yang petir sama kentut itu apa? Yang kentut sama petir itu apa gimana coba tadi pantunnya? Yang mana? Yang kentut sama petir. Jangan takut. Oh itu, jadi saya bilang, Jangan takut kentut, saya apa? bilang saya tetap setia, kan takut kalau saya nggak datang ke sini kan, saya bilang saya tetap setia, setiap tikungan ada, iya kan. Kemudian saya bilang ke Gary sama ke CEO, jangan takut, jangan khawatir, ini kentut bukan petir. Gila gua. Aduh, bapak-bapak. Tapi luar biasa sih. Papi Ropan tuh dalam memfantasikan ceritanya di Papua sana sampai cerita film Rambo tuh gila luar biasa. Ada bakat terpendam. Jadi buat yang belum nonton edisinya Papi Ropan Jilid 2 stand up bersama Pandit, nonton aja ngomong di Jebret Media. Tadi udah tayang, nanti malam juga ada Marcel jam 10. Wajib nonton kalau kalian pengen mencari hiburan biar nggak stres ya nyari uang dulu. Ada Marcel hadiah. udah tayang ya? Ada Marcel juga udah tayang hadiahnya juga juga. berarti. Oh Marcel sama Papi Ropan bersaing nih. Bersaing, Viewers ya. bersaing. Bersaing Papi Saya Ropan udah sama pindah nih, Marcel. pindah jadi stand up aja saya nanti dah. Dapat 2 juta lagi kemarin. Dapat ya? 2 juta Dapat 2 kemarin. juta. Oke, kita sebelum ngebahas yang baru perpanjang kontrak dan juga terkait nanti dibilang MUTV, kita ke Milan TV dulu kali ya. Ini dia. Aduh, gue tuh pengen ketawa, tapi kayak pengen miris, sedih kan. Ini kenapa sih tiba-tiba dibantai 3-0? Silakan. Expertnya Om, silakan Om, mainkan Om. Lazio. Expert Serie A. Lazio bukan tim kacangan sih dalam pertandingan terakhir, dia juga punya konsistensi yang cukup bagus dan punya daya serang yang cukup bagus. Kapolista loh, Kapolista. Iya. Tapi sekarang menghadapi Milan apa yang terjadi dengan Milan Papi Ropan? Bisa Lazio dibantai. itu menerima mereka di kanan, saya pikir mereka punya motivasi tinggi karena masih ada harapan untuk paling tidak di Liga Eropa. Iya kan? Eropa ya. Dan Milan itu dalam tekanan, ketika mereka kena terus turbulensi, mereka tidak justru yang diharapkan untuk bangkit, malah mereka makin turun, Ji. Sulit, ini faktor mental juga. Bagaimana sekarang mereka ada di atas, kemudian ada di peringkat kelima sekarang kan? Ya. Walaupun poin mereka sama dengan Juve, mungkin sama dengan Napoli, tetapi agak berat sekarang. Jadwal mereka itu berat ke depan, masih ketemu Juve, masih ketemu Torino, semua main di Turin. Atalanta. Lawan Atalanta terakhir main di Bergamo. Itu berat. Bisa aja di Liga Eropa dia nih. Bisa deh, tapi jangan menangis, Ji. Iya kan? Wajar Lazio menang, wajar Lazio menang. Gue sedih, Juve seri lawan Fiorentina, hilang poin, kayaknya bisa nggak masuk Liga Champion. Cuman ini jadi hiburan banget nih. Tapi Hiburan. secara statistik kan bagus dia lawan Lazio. Dia unggul terus. Mainnya cukup bagus. Dia bahkan sepak pojok 9, Lazio cuma 1. Tapi nggak ada 60-40 dalam penguasaan bola. Gitu. Milan tanpa penalti musim ini itu selevel sama Sassuolo. Benar, itu Sassuolo. Itu benar. Sassuolo ya. Lebih susah lawan Sassuolo daripada lawan Milan. Apa ini benar-benar dia ketika nggak ada Ibra, ya beginilah kemampuan Milan juga terlepas dari Justru penalti. Mandzukic yang dimainkan kan, padahal Iya. ada Leo. Kenapa harus Mandzukic? Ya, Leo Lari aja- ya. Leo, larinya ada aja Leo. udah nggak bisa. Kenapa nggak Leo? Masuk kotak penalti udah nggak bisa lari. Ya. Masih ada Leo yang lebih kencang kan. Kalau Leo masuk, mungkin Leo akan ke tengah. Rebic yang akan didorong untuk menggantikan posisi dari Ibra kan. Nah itu jadi mereka 3 sama Hakan di situ sama Saelemaekers. Yang Tapi bagus Leo masih dari babak kedua. Yang bagus dari Milan musim ini bajunya sebenarnya. Iya, cakep Udah ya. selebihnya ya. Ya, So-so aja. Berarti ini balik lagi kan kalau menurut kalian emang kualitas main materinya sekarang ya emang
ya segitunya. Memang kemarin cukup mengejutkan dengan kualitas main seadanya. Kasian. Atau memang pelatihnya yang memang menurut kalian emang ini pelatihnya begini. Ya memang sudah begitu, pantas dia dipecat oleh Inter Milan. Itu yang kemarin Iya, habis kan? dikatain gua. Gue bukan fans Inter, cuman gue akui Inter memang layak juara musim ini. Bukan karena apa-apa, karena dia bayar Antonio Conte luar biasa mahal. sangat mahal. Dia bayar si siapa Hakimi, itu Walaupun nggak banyak murah. dicela ya, Lukaku. banyak dicela datangkan pemain-pemain tua lah, Ashley Young, kemudian ada Sanchez lah banyak kan, Eriksen, tapi mereka buktikan kan. Lukaku Bagus. berapa juta? Ya Mahal karena banget. ada modal dan sedangkan Milan nih Gua nggak pernah tahu siapa Salamaker Ji sebelum Nih, dia. ini yang maksudnya dulu Ji, masuk ini. Iya, Maksudnya, ini. Orang susah. dipecat sama Inter ya wajar. Dulu di Inter begitu juga, Pak. Iya. PHP sempat PHP, bawa ke sempat peringkat bagus-bagus, atas. Habis turun. seri sama Juve, kalah. Gitu, sama kayak Dipecat. ini juga. Ini kemarin lebih panjang aja, 7 Iya. bulan di atas Betul. terus, tiba-tiba bros, Nah, itu peringkat 6. kena turbo gitu kan. Jadi kalau menurut Turbulensi. kalian dengan sekarang kondisi skuadnya seperti ini, kelihatannya mentalnya juga ngedrop, juga pelatihnya, ya menurut gue ini pelatih mediocre gitu kan. Ya. Seberapa optimis untuk Milan bisa tembus minimal Liga Champions deh? Nggak usah Sulit. muluk-muluk. Si Champions agak berat kalau mau lihat. Karena dia kalah kemarin itu yang membuat sama Sassuolo kalah, sama Lazio kalah, dan masih ada 3 pertandingan krusial di depan dia. iya. Itu yang berat. Juventus, Lawan Atalanta Atalanta itu ya. nggak mungkin. Atalanta kan ingin masuk di 4 besar gitu Iya, loh. iya. Dan Atalanta juga jangan lupa Om, dia satu-satunya mungkin ya di Italia yang memainkan sepak bola menyerang. Iya. Oh, Dia iya. nggak akan nunggu di belakang tuh. Oh. Ayo sini ngadu Milan kata Atalanta. betul. Waduh. Dia kehilangan Paco nggak apa-apa pergi, tapi tetap dia masih kuat. Ingat Masih berapa kuat. dulu skor Atalanta Milan Om? 5-0 Buset, atau berapa tuh tahun dibantai berapa? itu, gitu kan. Iya. Dibantai. Kalau sedikit, Bes, lu ngeliat Juventus kemarin juga seri. Aduh ya. Juve Wah, lagi. Juventus Permainannya lagi. juga hancur banget menurut gua. Kalau menurut lu seberapa pantas sih Juve sekarang musim ini untuk bisa minimal finish di peringkat 2 deh? Apa menurut lu susah di peringkat 2 aja? Istilahnya azab ya. Kan kita lagi bulan Ramadan nih Ji, Om ya. Azab buat orang yang mungkin agak sedikit aneh dalam memilih pelatih. Iya. Kepilih Pirlo yang mungkin nggak masuk Liga Champions. Iya. Karena memang pelatihnya ketika ada masalah bukan strukturnya yang diganti pemain. Setelah pemainnya masuk nggak ada perubahan, ya udah dia diam. Sistem. Ya. Pak, dia berharap ada something yang akan terjadi, which is nggak akan pernah terjadi karena formasinya nggak pernah berubah, 4-4-2 itu terus. Dan sekarang Federico Chiesa kemarin nggak main, sulit. Bukannya sempat pakai 3 back ya? Pernah kan sempat pakai 3 back? 4-4-2. 4-4-2 ya? 4-4-2. Dan sekarang Cuadrado yang notabene adalah bek kanan didorong ke depan karena yang lain nggak bisa ngasih passing, nggak bisa assist. Kalau Cuadrado udah ditutup, siapa yang ngasih assist? Ya, kalau nggak salah 16 sekarang udah Cuadrado Tapi memang asisnya. kan sudah diragukan ketika dia datang pertama kali untuk menggantikan Sarri kan sudah diragukan apakah dia ini bisa ya. Belum pernah menangani tim sebesar Juve di Ya, kasta Serie A. nanganin langsung tim main. aja nggak pernah, Papi. Hah? Nanganin tim aja nggak pernah. Iya nggak pernah, oh, sebab itu Baru menggantikan jadi Sarri pelatih. ekspektasinya terlalu tinggi. Untung Oke. dia punya pemain-pemain yang bagus ketika dia datang, tapi Zidane kelihatan aja kan terbukti saat ini kan. Ya benar, Bahwa dia Zidane nggak aja bisa bikin apa-apa kan. di Real Madrid, dia nggak langsung ke Real Madrid, dia ngelatih dulu Castilla, Oh iya pemain dong, usia tim yang muda, ada di bawah, dan kan? gagal Om. Ya, gagal. Nah, tetapi akhirnya ketika dia pegang sini ternyata dia bisa bilang, Ronaldo ini loh cara dribbling ya. Ronaldo denger lah, Zidane. Beda caranya. Ya kan? Dan semua dari bawah. Mainnya beda. Artinya ini pantas untuk dipecat ya layak saya pikir. Layak. Kalau kalian Standarnya Juve itu mestinya di atas, bukan di sini. Iya. Ya, Tapi masih sorry bisa, itu saya Ji. pelatihnya yang Masih salah, bisa Pak. Ji untuk masuk ke dia 4 Liga besar masih Champions oke lah. bisa ya. Oke. Ini kalau melihat kemarin para Tici bilang kita masih akan ada berada berdiri di belakang Pirlo. Menurut kalian ini hanya sebuah retorika Iya. atau memang akan menurut kalian ya emang bakal udah pasti dipecat? Ini PHP fans Juve juga ini. nih. Pasti bakal dipecat. Gimana, Bes? Ini fans Juve. Pas zamannya Allegri dibilang bakal di backup, Nah, kayak gitu. pecat. Sama. Ya. Pas dibilang Sarri, nggak Sarri. masalah, banyak yang Keluar. benci, tetap next year Sarri pelatihnya, pecat. Pasti. Nah ini pasti udah. Agak Bes sama Hanif tuh punya persamaan ya. Kemarin sama-sama punya statement yang sama soal ini tadi malam juga. Hanif juga ngomong hal yang sama. Kalau Papi melihat nasib Pirlo di musim depan apakah sudah gone? Saya pikir ya gone. Gone. Keluar. Untuk iya, gone. Nggak usah, nggak bisa bertahan gini. Oke, Dia awal- ketemu dengan Karambo nih. Awal musim dia sangat naif Om. Dia mainkan Pirlo Frabotta, ya? Iya, De Grassa, siapalah namanya dari U23. Pak ini Juve Pak. Juve. Coy. Iya. Akhirnya ya udah. Telat akhirnya pramusimnya nggak ada, dia coba-coba poin U23 yang nggak layak. Sekarang mana Frabotta? Nggak berani dia pasang, takut juga. Kalau kalian boleh memprediksi, ya Inter pasti juara lah, nggak usah dihitung. Ya. Iya. Peringkat 2, 3, 4, kalian prediksi siapa yang akan mengisi tempat ini di final season? Atalanta kedua. Atlanta 2, 3 siapa Papi? Juve. Juve, Napoli. Atlanta, Juve, Napoli. Oke, Bes. Juve peringkat 2, Juve peringkat optimis. 2, optimis. Atalanta, Atlanta, kebalik Napoli. ya.
Napoli nggak ada Milan. Iya. Lihat tuh. Jadi fans Milan, kalian yang kemarin udah pada keluar gua, masuk lagi aja. Tapi bisa, mohon maaf Ji, bisa Milan masuk 4 besar Ya. kalau di 5 pertandingan itu penalti. Nah, bisa Tapi kan poinnya aja, masih Bes. sama. Ji, poinnya masih sama loh poinnya. Masih. Anak 6 poin dengan Juve dengan Napoli sama. Tapi kan poinnya dari penalti kalau kata Bes dapetnya. Itulah. Cuman sayangnya, nih kalau kita lihat nih, jangan gerak. Nih, lihat. Ya. Kalau kita lihat di sini, goal difference Milan cuma 19, yang Iya, lain iya. 30-an ke atas. Oh nih. iya, Berarti ini membuktikan. Ini pertahanannya bego, apa serangannya yang kurang? Pertahanannya yang hancur, apa serangannya yang tumpul? Pelatihnya yang tumpul. Ya, kan nggak ada udah nggak ada rambut tapi tumpul jadi nggak tajam ya. Oke, kita pindah dari setan merah Italia yang udah dari kita Setan bahas. merah. Kita pindah ke setan merah yang ada di Inggris. Ya nggak jelek-jelek banget lah, ada peringkat 2 dan dia baru perpanjang kontrak si Eric Bailly. Ini Oi. kalau melihat Eric Bailly, ini seberapa penting sih menurut gua? Enggak, Bes. Bes. Enggak, Kok saya enggak penting. ya ngapain sih lu bahas ini? 5 musim 62 pertandingan. Karena kita MU Sama TV. kita, sama kayak Om Ropan ini, Ya, sepaham. Ngapain bahas ini? Ngapain diperpanjang nih? Ini main nggak Ini pernah. kacau punya ini. Nggak bener ini manajemen perpanjang Udah dia. enak Kan? ngelihatnya itu si siapa? Harry Maguire. Maguire sama si Lindelof, walaupun masih ya 11-12 lah. Tetapi ini nggak Iya, ini jadi cadangan juga kayaknya nggak Ini apa kurang mantep. Apa bukti MU nggak mau keluar duit lagi buat beli back yang memang back mahal gitu? Ini dibeli mahal dari Villarreal loh. Dulu mahal, 30 zamannya- loh. zaman Jose Mourinho 30 ya. juta pound dia dibeli, kemudian Ya. diperpanjang. Begitu 1 tahun bermain sudah langsung kena dia punya ankle. Ya, Kemudian 2 tahun kena keni, dia pernah istirahat 100 hari nggak bisa Wah. bermain. Betul, betul. Kemarin 4 Udah bulan kayak nggak- presiden 100 hari 4 ya. bulan, iya, 4 bulan nggak bisa bermain. Bayangin, 5 musim hanya 62 Bes Yes. pertandingan. Buset. Musim lalu cuma 4 kali bertanding, musim ini 8 kali bertanding. Om. Ini nggak mungkin, nggak bener ini. Phil Jones kedua nih, oke. Om, Liga Inggris nggak buat semua pemain. Cocok-cocokan juga. Mungkin dia nggak cocok di Liga Inggris. Ini lebih cocok nih si ini Harry Maguire karena emang sana kan. Dan ini kayaknya aduh, dia main pun kita lupa kapan terakhir. Iya. Tiba-tiba perpanjang. Nanti kalau dia dimainin lagi, ini dia dimainin lagi, cedera lagi. Jadi menurut kalian dari sisi formnya, ya dari sisi profilingnya sendiri, apakah memang dia secara permainan nggak bisa memenuhi ekspektasi atau memang karena faktor cederanya jadi belum bisa dinilai? Ini gitu? faktor cedera yang dia tidak memungkinkan dia bangkit. Dia hanya bagus itu di musim pertama ketika dia tangkan. Dia memang pemain bagus di Villarreal. Iya, iya. Ya makanya di musim pertama dia bisa bermain 25 pertandingan dan bagus. Setelah dia mengalami cedera itu masanya. berantakan. Titiknya di situ dia mulai mundur terus, nggak pernah naik terus sampai sekarang. Anehnya diperpanjang terus. Iya. Gitu. Bes, gimana Bes? Lo kalau ngeliat dia sebenarnya dari sisi formnya dia punya potensi untuk menjadi back bagus nggak sih sebenarnya? kayaknya terlepas sih dari cedera? titipan manajemen ini. Titipan manajemen. Emang ini disangka di nggak usah ngomong di Indonesia, nggak berani. Enggak, maksudnya ini kan kata emang Om ini- Ropan. Om Ropan tadi bilang, Ji, 25 pertandingan musim pertama. Menurut gua 25 pertandingan karena lu main di IPL, UCL, FA, sedikit lah Om itu. Iya, tapi Berarti dia tapi nggak- dibanding- berarti dia dibandingkan musim kemarin 4 pertandingan gimana? Kalau misalnya MU dia serius, pengen beli bener-bener, pengen serius nih, Iya, mau iya. jadi contender buat juara dimanapun, UCL atau IPL, mereka harusnya beli beberapa tahun lalu, Iya. Mestinya beli Koulibaly yang bener-bener high profile. 100 juta harganya. Koulibaly nggak masuk akal di Iya. Napoli gitu-gitu aja Iya, sebenarnya iya. juga. Oke, dari ini Bali berarti menurut kalian nggak penting. Gue juga sih emang ini Oh, agak. iya, kenapa Ya gua mungkin ini faktor manajemen MU nggak mau keluar jor-joran Keluar duit dulu lagi. buat back ya, karena menurut dia mungkin ada Lindelof sama Maguire, belum ada Phil Jones. Ya akan kembali dari cedera masih dipertahankan. Dan kalau kita ngomongin soal dipertahankan, ada Lingard nih yang kemarin di West Ham lagi Gacor. susah berhenti ngegolin, asik Iya, ya. iya, iya, Walaupun iya. juga dari banyak ada penaltinya juga gitu ya. Kalau melihat Lingard dengan permainan ini, menurut kalian layak nggak sih dia dikasih kesempatan sekali lagi di timnya Ole, atau menurut kalian ini justru buat bargaining bagus buat dijual? Saya gitu? pikir dijual lebih oke. Ya karena kan kalau pemain sudah bagus kemudian dia balik lagi, Oh, ini akan gitu. sulit buat dia. Dan posisi dia di mana? Dia akan bermain lebih bagus ketika di West Ham saat ini berdiri di belakang striker. Ya kan? Dan di situ kita tahu bersama ada Bruno kan? Ya ini. Iya, itu sulit mendapat tempat. Van de Beek aja nggak dapat tempat, apalagi Lingard. Oke. Posisi terbaik, wah udah disebutin semua sama Om Ropan. Pokoknya posisi terbaiknya si Jesse Lingard itu ya ada di sini. Ya, Dan bukan MU yang salah, ya menurut saya Om.
Tetapi Bruno Fernandes yang salah yang terlalu bagus Pak di situ. Iya. Jadi dia nggak akan dapat tempat. Istilahnya dia mungkin antrian ketiga setelah Donny van der Beek. Van der Beek aja antriannya nggak keluar-keluar, apalagi si Jesse Lingard. Jadi mending pindah. Mending pindah. Menurut Jual. gua kalau cuma buat main di timnas Inggris masih bisa kalau dia main di West Ham. Kalau dia balik ke MU, waalaikumsalam. Dan West Ham kayaknya bisa berat. permanenkan dia. Ini bagus pemain di West Ham. Lumayan buat bargaining Declan Iya. Rice lah ya dari Iya. West Ham ya buat ke MU. Oke. Oke, Bisa. kita lihat dulu jawaban kuisnya dong. Tadi udah banyak yang bilang, apa tadi E ya? Gua Papi Ropan tadi B. B, ya. Sama Bes juga E. Coba kita lihat letak bola yang tepat. Wah, Papi Ropan. Kakak Rambo Papi menang. Ropan Kemarin dapat 2 gila. juta, sekarang benar juga dapat kuis. Memang Rambo luar biasa. Kakak Rambo Kakak benar. Rambo. Oke, ntar juga tim Oke, yang beruntung Nanti kirim email ya. dihubungi Terhubungin oleh, sama tim kita ya. Kita, oke. Oke, thank you yang udah menyaksikan hari ini. Sampai ketemu di Jebret Media lagi. Sampai ketemu di DPI besok dan juga jangan lupa nonton tadi ada stand up bola raga, stand up pandit di Jebret Media TV pastinya. Oke, sampai ketemu besok. Stay safe semuanya. Happy selalu. Bye bye. Hanya membutuhkan matras atau alas, juga kalian hanya membutuhkan ruangan sekitar 2x2 atau 3x2 kayak gitu sih. Oh, setuju. Di kasur nggak boleh, ketiduran dong. Beda dong. Delapan ya, berarti aku 2, kamu menang. Nggak gitu, semua sama. Oh iya, Nah, udah. kalau di 8 gerakan ini kalian belum terlalu kuat, kalian bisa memakai waktu kurang lebih 30 detik. Tapi kalau kalian nggak bisa, udah terbiasa, kalian bisa menggunakan repetisi 3 kali 15 kali.